Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan mau melanjutkan pelajaran kita. Modul yang berikut ini, modul tentang barisan dan deret aritmatika. Apakah barisan aritmatika, apakah deret aritmatika, akan kita pelajari bersama-sama, akan kita diskusikan bersama-sama melalui modul ini. Coba sekarang, kalian perhatikan di sini, ada gambar tentang speedometer. Kalau kalian berangkat ke sekolah, mengendarai motor, pasti di bagian depan motor itu ada speedometernya. Apa artinya angka-angka dalam speedometer itu? Ya, betul. Jadi angka-angka ini adalah angka-angka yang menunjukkan kecepatan berjalannya motor kalian. Kalau 0, artinya apa? Ya, artinya berhenti. Kalau 90, nah itu ngebut. Ya, jadi angka-angka ini biasanya berurutan dari 0, 10, 20, 30, dan seterusnya. Apakah boleh diacak susunannya? Ya, tidak boleh. Tidak boleh diacak karena ini adalah sebuah susunan yang berurutan yang menunjukkan semakin besar angka berarti kecepatan motor kalian semakin tinggi. Apa perbedaan pola bilangan dan barisan? Coba perhatikan angka-angka yang ada di dalam kotak warna merah, hijau, dan biru berikut ini. Manakah yang dipakai sebagai contoh barisan bilangan? Atau manakah contoh pola bilangannya? Bagaimana cara menentukannya? Kita akan melihat selisih antara suku-suku atau antara angka-angka yang tertera di dalam kotak tersebut. Kita mulai dari yang pertama. Nah, di sini kelihatan selisih antara 9 dengan 12 ada 3. Kemudian selisih dari 12 ke 18 ditambah 6. Berikutnya selisih antara 18 ke 27 ditambah 9, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat selisih antara suku itu adalah ditambah 3, ditambah 6, ditambah 9, ditambah 12, dan ditambah 15. Kemudian, bagaimana dengan selisih antara suku-suku atau antara angka-angka yang ada di kotak warna hijau? Kita lihat di situ jarak antara 1 dengan 3 atau selisih antara 1 dengan 3 adalah ditambah 2. Kemudian ditambah 4. Kemudian berikutnya ditambah 8. Berikutnya ditambah 16. Berikutnya ditambah 32. Contoh yang terakhir, yang ada di kotak warna biru. Nah, kalian bisa melihat selisihnya. 0 ke 3 itu berarti ditambah 3. 3 ke 6 itu berarti ditambah 3 lagi. 6 ke 9 ditambah 3 lagi. 9 ditambah 12, 9 ke 12 ditambah 3 lagi. Dan terakhir 12 ke 15 ditambah 3 lagi. Dari 3 contoh ini, kalian bisa membandingkan, bisa melihat bahwa yang disebut dengan atau yang kita lihat sebagai contoh bilangan, barisan bilangan, itu adalah contoh yang ketiga, contoh yang terakhir. Kenapa disebut dengan barisan bilangan? Karena selisih antara angka-angkanya selalu sama. Ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Tetapi untuk contoh 1 dan 2, selisih antara angka-angka yang ada di situ berbeda. Dari suku pertama ke suku kedua misalnya, dari 9 ke 12, itu selisihnya hanya 3.
Tetapi 12 ke 18 selisihnya menjadi 6. 18 menjadi 27, selisihnya menjadi 9. Ini yang disebut dengan pola bilangan. Selisihnya berbeda-beda, tetapi kalau kita melihat di dalam selisih itu ada pola-pola tertentu. Dari 3 menjadi 6, menjadi 9, menjadi 12. Itu adalah sebuah pola. Mudah-mudahan dari ketiga contoh ini kalian sudah bisa membedakan mana yang disebut dengan barisan bilangan, mana yang disebut dengan pola bilangan. Kita masuk sekarang ke barisan aritmatika. Ini adalah definisinya. Nanti bisa dibaca sendiri. Di situ tertulis bahwa barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan selisih beda antara dua suku berurutan yang selalu konstan atau tetap. Jadi seperti yang contoh kotak warna biru tadi. Simbolnya seperti ini, biasanya ditulis dengan U1, U2, U3, dan seterusnya. Artinya apa? U1 itu adalah suku pertama. Sering menggunakan atau digunakan simbol A. Kalau beda atau B adalah selisih antara dua suku yang berurutan. Jadi kalian bisa menghitungnya dari U2 dikurangi U1. Bisa juga menghitungnya dari U5 dikurangi U4. Atau U4 dikurangi U3. Yang penting harus dua suku yang berurutan. Kita lihat contohnya. Kalau kita mempunyai barisan aritmatika 0, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya, maka kita akan bisa menentukan berapa A atau suku pertamanya 0. Berapakah B-nya atau beda? 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Berapa suku ketiganya? Ya, ini suku ketiganya 10. Kemudian berapakah suku kelimanya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti suku kelimanya adalah 20. Berapakah suku ke-10? Nah, di sini tidak kelihatan. Berarti nanti kita harus menghitung berapakah nilai suku ke-10-nya. Ini materi berikutnya mengenai suku ke N, atau di dalam slide sebelumnya suku ke-10. Ada dua cara, yaitu bisa menggunakan cara manual, bisa juga dengan menggunakan rumus. Kalau manual ya berarti tadi dihitung 0, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai ke suku yang ke-10. Kalau menggunakan rumus, kita bisa menggunakan rumus ini. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikalikan bedanya. Ingat, A itu adalah suku pertama dan B-nya adalah beda. UN berarti N-nya sesuai dengan suku ke N. Kalau U 10, berarti di sini nanti menjadi 10 dikurangi 1. Suku ke 1000, ya berarti U1000 sama dengan A ditambah 1000 dikurangi 1 dikalikan B. Hati-hati di sini dalam bentuk ini, yang harus kalian selesaikan lebih dahulu adalah di dalam kurung ini N dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan beda atau selisihnya. Baru nanti dijumlahkan dengan suku pertama. Ini keterangannya, bisa kalian baca sendiri. Kemudian contohnya, jika ada rumus UN sama dengan N kuadrat dikurangi 1, tentukan 5 suku pertama dari barisan itu dan tuliskanlah barisannya. Nah, ini cara menyelesaikan pertanyaan nomor 1. Ketika U-nya 1 atau suku pertama, maka N di sini diganti dengan angka 1.
1 kuadrat dikurangi 1. Hasilnya 0. Kalau U3 atau suku ketiga, berarti N-nya di sini diganti dengan 3. 3 kuadrat dikurangi 1. 9 dikurangi 1 itu 8. Dan seterusnya sampai 5 suku pertama. Sesuai dengan pertanyaannya. Sehingga barisannya adalah 0, 3, 8, 15, dan 24. Contoh berikutnya, contoh yang keempat. Suatu barisan aritmatika, suku ketiganya 12, suku ke-6 adalah 27. Kemudian diminta untuk menentukan suku yang ke-9. Langkahnya, sesuai dengan yang kita ketahui di dalam soal, U3 sama dengan 12, kita ubah ke dalam bentuk rumus umumnya, menjadi A ditambah dalam kurung 3 dikurangi 1 dikalikan dengan B. Kita peroleh sebuah persamaan A ditambah 2B sama dengan 12. Kemudian yang kedua, U6 sama dengan 27. Dengan cara yang sama, dimasukkan dulu ke dalam rumus umum suku ke N, maka kita peroleh persamaan yang kedua, A ditambah 5B sama dengan 27. Kemudian kita lakukan substitusi. Eliminasi juga boleh. Kalau contoh yang ada di sini dilakukan eliminasi, yang dieliminasi adalah A-nya, sehingga kita dapatkan 3B sama dengan 15 dan B-nya sama dengan 5. Karena beda atau B ini sudah kita ketahui sama dengan 5, maka kita bisa melanjutkan dengan substitusi untuk mencari suku pertama atau mencari A. Bisa juga menggunakan eliminasi dengan menghilangkan B, sehingga nanti kita akan ketemu A. Nah, contoh di sini disubstitusikan. Disubstitusikannya kemana? Disubstitusikannya ke contoh 1. Bukan ke contoh 2, maaf, ini keliru. Contoh 1. A ditambah 2B sama dengan 12. Sehingga kita akan mendapatkannya A sama dengan 2. Karena suku pertama atau A-nya sudah kita temukan, yaitu 2, dan B sudah kita selesaikan juga tadi, B-nya sama dengan 5, maka kita kembalikan ke dalam soal. Yang ditanya dalam soal tadi adalah U9. Jadi U9 sama dengan A ditambah 9 dikurangi 1 dikalikan dengan B. U9 sama dengan A-nya diganti dengan 2, 2 ditambah 8, 8 ini dari 9 dikurangi 1, dikalikan dengan beda 5. 2 ditambah 40, hasilnya 42. Jadi suku ke-9 adalah 42. Bagaimana cara mencari suku tengah suatu barisan aritmatika? Nah, kalau di sini karena suku tengah jadi simbolnya UT, sama dengan setengah ditambah, setengah dikalikan suku pertama ditambah suku ke N. Dengan T adalah setengah dikalikan N ditambah 1. Ini contoh soalnya. Kalau suku pertamanya 2, suku ke-9-nya adalah 26, berapakah suku tengah dan nilainya? Jadi kita menentukan di mana letak suku tengahnya dan berapa nilainya. Selalu diawali dengan diketahui. Ini untuk memudahkan kalian memahami soal itu. Apa yang sudah ada di dalam soal, apa yang ditanyakan, itu akan
lebih mudah apabila kalian tulis pertama kali apa yang diketahui dulu di dalam soal tersebut. Di sini berarti suku pertama atau A-nya sama dengan 2, U9 atau N ke 9 itu N-nya adalah 9 dan U9-nya adalah 26. Maka tinggal disubstitusikan apa yang tadi sudah kita ketahui ini ke dalam rumus. Letaknya di mana suku tengah itu? Kita cari dengan T-nya. T sama dengan setengah dalam kurung N ditambah 1. Karena tadi N-nya adalah 9, berarti setengah dalam kurung 9 ditambah 1. Setengah kali 10 itu sama dengan 5. Selanjutnya, berapakah nilainya? Nilai suku tengah tadi. Karena di sini T-nya ketemu 5, maka U5-nya kita cari. U5 sama dengan setengah dikalikan 2 ditambah 26. Hasilnya 14. Sehingga kita menyimpulkan suku tengahnya adalah U5 dan nilainya adalah 14. Apa implementasinya barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sekali contohnya di dalam modul, juga bisa dibaca. Kita ambil contoh yang pertama. Ini di bidang ekonomi. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalau kita menabung secara rutin, contoh di sini adalah Andi yang menabung secara rutin di bank setiap awal bulan. Dia menabung Rp200.000. Jika bulan Januari 2020, Andi mempunyai uang 600.000 di bank tersebut, berapakah banyaknya uang Andi pada bulan Desember yang akan datang? Ini maksudnya Desember tahun 2020. Apa yang kita ketahui dari soal itu? Suku pertamanya 600.000, bedanya 200.000. Kemudian N-nya adalah 11, karena ini dihitung dari Februari sampai Desember 2020. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus suku ke N. Karena N-nya 11, maka di situ U11 sama dengan A ditambah 11 dikurangi 1 dikalikan dengan B. A-nya tadi 600.000, kita masukkan, kita ganti A dengan angka 600.000. Kemudian B-nya tadi 200.000, kita ganti dengan B itu dengan angka 200.000. Sehingga hasilnya 2.600.000 rupiah. Sekarang di bidang transportasi. Selfie naik taksi dari kota A ke kota B yang jaraknya 9 km. Kalau kita naik taksi biasanya pada saat buka pintu itu akan berbeda dengan biaya pada kilometer-kilometer berikutnya. Besarnya argo taksi adalah 8.000 untuk 1 km pertama. Kemudian bertambah 700 rupiah untuk setiap 100 meter selanjutnya. Berapa ongkos taksi yang harus dibayar oleh Selfie? Nah, ini gambar taksinya. Kalau kalian naik taksi akan berlaku aturan seperti itu. Karena ini ada kilometer dan ada meter, berarti ada konversi satuan untuk menjawab soal ini. Nah, kita mulai dulu dengan apa yang diketahui. Argo untuk 1 km pertama itu kita anggap sebagai A atau suku pertama, yaitu 8.000. Kemudian selisih argo taksi setiap 100 meter, itu berarti bedanya 700 rupiah. Kemudian banyaknya pertambahan argo, ini
kita simbolkan sebagai N. Karena tadi ada kilometer dan ada meter, maka kita hitung dulu. Yang tersisa dari 9 km yang harus dibayar dengan selisih Rp700 per 100 meter itu tinggal 8 km. Kalau di sini bisa dilihat 8 km dibagi dengan 0,1. 0,1 itu dari konversi meter ke kilometer. Kita dapatkan N-nya 80. Sehingga Selvi harus membayar ongkos taksi untuk U80. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikalikan P. Kita masukkan apa yang tadi sudah kita ketahui di slide sebelumnya. U80 sama dengan 8.000. Ini adalah pada saat dia buka pintu atau 1 km pertama. Kemudian ditambah dengan dalam kurung 80 dikurangi 1 dikalikan 700. 700 itu berarti tadi biaya untuk setiap penambahan 100 meter. Diselesaikan pelan-pelan, tahap demi tahap, tidak usah buru-buru sehingga nanti hasil akhirnya U80 sama dengan 63.300. Jadi ongkos taksi yang harus dibayar Selvi adalah Rp63.300. Setelah kalian mempelajari modul ini, di bagian paling belakang ada lembar kerja yang bisa dikerjakan secara kelompok dan ada latihan soal yang dikerjakan secara mandiri. Selamat berlatih, selamat mengerjakan lembar kerja peserta didik maupun latihan soal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.